Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama Bu Isna di sini. Kali ini kita belajar di tematik 3C, subtema 3, di materi PPKN tentang peran di sekolah, keberagaman, dan kerjasama. Pertama-tama, yuk kita belajar dulu apa sih yang dimaksud dengan peran itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang berdasarkan kedudukannya di masyarakat atau di lingkungan tertentu. Jadi, saat seseorang itu punya kedudukan di suatu lingkungan tertentu, seumpamanya ada yang berkedudukan sebagai guru. Kalau di masyarakat mungkin ada yang jadi Pak RT, ada yang jadi Bu Lurah gitu. Itu perannya itu apa sih teman-teman? Peran itu seperti tugas intinya. Tugasnya itu apa gitu. Seumpamanya Bu Isna kan guru. Bu Isna guru itu perannya apa? Tugasnya apa? Teman-teman itu perannya sebagai siswa itu apa? Tugasnya itu apa? Nah, gitu. Kali ini kita akan berfokus di peran warga sekolah. Warga sekolah itu kan banyak. Ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada kepala kurikulum, ada manajer pendidikan, ada guru, ada murid atau siswa, ada petugas kebersihan, ada Pak Satpam, dan masih banyak lagi. Tapi Bu Isna di sini akan memberikan contoh 5 peran warga sekolah. Di sini ada kepala sekolah, guru, siswa, petugas kebersihan, dan satpam. Nah, kalau kepala sekolah itu perannya apa sih? Nah, kepala sekolah itu perannya adalah pemimpin yang bertanggung jawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Seumpamanya ada kegiatan apa gitu. Nanti biasanya yang akan bertanggung jawab penuh atas kegiatan itu adalah kepala sekolahnya. Tuh, ada hal-hal yang terjadi di sekolah, nanti yang bertanggung jawab biasanya adalah kepala sekolah gitu. Selanjutnya, nah ini Bu Isna nih, sebagai guru, perannya itu apa sih? Perannya adalah mendidik, mengajar, membantu teman-teman yang sebagai siswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya. Jadi, nggak cuma ngajarin matematika aja, nggak cuma ngajarin ilmu pengetahuan aja, tapi guru itu juga berperan dalam membimbing teman-teman untuk menemukan bakatnya, semuanya teman-teman ada yang bakat menulis, ada yang bakatnya menggambar. Nah, Bu Guru itu tugasnya adalah menemani teman-teman untuk mengembangkan bakat itu, gitu. Selanjutnya ada siswa. Nah, teman-teman sebagai siswa itu perannya apa sih? Perannya yang pertama, belajar dengan giat, mematuhi peraturan sekolah, serta bersifat proaktif dalam kegiatan di sekolah. Bersikap proaktif itu gimana? Yang mau bekerja sama untuk sama-sama maju. Jadi, kalau teman-teman nih semuanya sekarang lagi pandemi, Bu gurunya bilang, teman-teman, bisakah teman-teman untuk menyalakan videonya? Gitu. Kalau teman-teman bersikapnya proaktif, teman-teman akan menyalakan video itu. Karena teman-teman tahu, Bu guru itu pengen memastikan teman-teman itu ada di saat Zoom itu berlangsung agar dapat bekerja sama nih. Bu guru mengajar, teman-teman memperhatikan sehingga ilmu-ilmu yang disampaikan itu bisa terserap dengan baik. Nah, itu adalah sikap proaktif gitu. Mampu untuk melakukan kerjasama yang baik. Selanjutnya, petugas kebersihan. Nah, petugas kebersihan itu bertanggung jawab atas kebersihan di sekolah, menjalankan tugasnya dengan baik seperti menyapu, mengepel, dan lain-lain. Tapi bukan berarti teman-teman yang bukan petugas kebersihan dengan seenaknya membuang sampah sembarangan. Terus teman-teman bilang, kan ini bukan tugas aku untuk menjaga kebersihan. Bukan seperti itu juga. Nanti Bu Isna akan jelaskan di slide yang selanjutnya. Oke, selanjutnya Pak Satpam. Nah, Pak Satpam itu bertanggung jawab atas keamanan sekolah. Tugas seorang Satpam itu biasanya diantaranya adalah mengawasi teman-teman sebagai siswa dan lingkungan yaitu lingkungan sekolah dan sekitar. Biasanya bantu Bu Guru, kalau semuanya kan teman-teman kalau lagi istirahat gitu, saking asiknya main, sampai lupa waktu, udah bel tapi tetap main.
Biasanya Bu Guru akan minta bantuan ke Pak Satpam untuk nyariin teman-teman di sebelah mana ya, kok nggak masuk-masuk kelas. Nah, itu biasanya tugasnya Pak Satpam. Lalu ada yang belum dijemput-jemput sama orang tuanya. Nah, biasanya Pak Satpam bantu teman-teman untuk jagain teman-teman di sana, biar teman-teman nggak kesepian, atau teman-teman dipastikan untuk aman di lingkungan sekolah. Intinya gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, di sini Bu Isna ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap peran orang lain? Sikap kita itu seharusnya ya, menghormati dan menghargainya. Oke, mau dia itu profesinya sebagai apa, mau dia itu perannya seperti apa, kita harus menghormati dan menghargai. Tidak meremehkan dan memandang rendah peran dari orang tertentu. Seumpamanya ada pemulung. Ih, apa sih pemulung doang? Padahal kita tidak tahu betapa susahnya dia untuk menjalankan perannya sebagai pemulung. Teman-teman tahu nggak? Pemulung itu sebenarnya membantu kita juga loh untuk mengurangi sampah. Terus dia juga membantu kita juga dalam mendaur ulang sampah. Gitu. Lalu kita juga harus berterima kasih jika peran orang lain ternyata membantu kita dalam suatu hal. Contohnya, seumpamanya ada Bapak petugas kebersihan. Teman-teman numpahin air di kelas, lalu Bapak petugas kebersihannya bantu teman-teman untuk ngepelin. Gitu. Padahal itu sebenarnya tanggung jawab teman-teman, tapi Bapak OB itu menjalankan perannya juga untuk menjaga teman-teman atau lingkungan sekolah tetap bersih. Nah, teman-teman wajib untuk berterima kasih. Itu adalah salah satu bentuk menghormati dan menghargai. Bagaimana mengucapkan terima kasih, begitu ya. Selanjutnya, bagaimana sikap yang baik dalam menjalankan peran kita? Tentu saja harus bertanggung jawab, menjalankan dengan ikhlas, dan berusaha yang terbaik. Kakak kan di sini perannya sebagai seorang murid. Tentu harus bertanggung jawab atas peran tersebut, menjalankan dengan ikhlas dan berusaha yang terbaik. Jadi nggak setengah-setengah belajarnya yang males-malesan gitu, harus berusaha yang terbaik. Begitu juga Bu Isna. Bu Isna akan berusaha untuk menjalankan peran Bu Isna dengan sebaik-baiknya. Tuh ya. Selanjutnya, apa yang terjadi jika seseorang tidak menjalankan perannya dengan baik? Apa yang terjadi sebelumnya Bu Isna nggak mau ngajar? Apa yang terjadi semuanya teman-teman di rumah sebagai siswa nggak mau belajar gitu. Bu Isna nggak mau ngajar, teman-teman nggak mau belajar. Tentunya pekerjaan akan menjadi terhambat, ya kan? Nanti teman-teman nggak mau ngerjain PR, padahal perannya teman-teman salah satu tugasnya adalah belajar mengerjakan PR semuanya. Terus kalau nggak mau ngerjain, lama-lama PR-nya numpuk. Itu akan menghambat pekerjaan teman-teman juga. Kemungkinan akan berdampak kepada orang lain, sehingga orang lain akan dirugikan. Semuanya, Bu Isna males-malesan nih ngajarnya. Terus teman-teman yang sebagai siswanya Bu Isna nggak mau, karena Bu Isna nggak mau ngajar, akhirnya nggak ada pelajaran semuanya. Itu kan merugikan teman-teman sebagai siswa. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video lain. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.